Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wabinastinu ala umridin wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan terutama sekali adalah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua sehingga dapat mengikuti kajian pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kajian pada pagi hari ini yang pertama Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita pilihan yang akan disampaikan oleh Ananda Cici Sintia Dewi kepada Ananda Cici Sintia Dewi, kami dipersilahkan. Baik, izin share screen ya Kak. Oke. Apakah sudah terlihat Kakak dan teman-teman? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Irwan Badila selaku Ketua UPT Rusunawa FKIP Hamka, yang saya hormati Bunda Zamimar selaku Pembina Putri Rusunawa FKIP Hamka, yang saya hormati Bunda Ayahanda Buya Sayonara selaku Pembina Putra Rusunawa FKIP Hamka, dan saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam virtual, tapi tidak kalah semangat kita untuk mencari ilmu. Salam serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, dan cahaya kehidupan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator, Kak Anis, yang telah memberi kesempatan saya untuk mengisi materi tentang Fatimah binti Muhammad. Mungkin di sini saya juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi kepada kakak-kakak dan teman-teman semua. Di sini mungkin saya hanya memantik dan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama-sama, ya, seperti itu. Dan nanti jika saya mempunyai banyak kesalahan gitu, mohon diperkenankan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua, boleh gitu membenarkan ya apabila ada kekeliruan. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang Fatimah binti Muhammad. Tidak asing lagi gitu ya dengan nama Fatimah binti Muhammad ini. Beliau adalah wanita-wanita pilihan yang telah Allah hadirkan gitu di dalam kehidupan ini. Sebelum kita bisa mencontoh gitu ya, apa sih kepribadian Fatimah yang harus kita contohi gitu. Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana biodata dari atau kelahiran dari Fatimah binti Muhammad ini. Nah, biografi singkat Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah lahir pada hari Jumat 20 Jumadil Akhir di kota Mekah. Tanda keutamaan dan keistimewaan Siti Fatimah Az-Zahra yaitu salah satunya beliau adalah putri Rasulullah SAW dan Siti Khadijah, yang mana kita bisa lihat gitu dari nasab ayahnya saja, Nabi Muhammad, ayahnya adalah berasal dari nasab atau kabilah yang bersih, keturunan yang paling suci dan utama.
Beliau adalah orang yang mempunyai perilaku berbudi pekerti, baik, tidak ada sesuatu yang bisa ditundukkan padanya. Tidak suka meminum khamar dan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Nah, karena budi pekertinya itu, Muhammad diberi julukan Al-Amin atau yang disebut yang dapat dipercaya. Sedangkan Ibunda Fatimah adalah Khadijah binti Khuwailid yang sama-sama kita tahu gitu ya. Ia berasal dari keturunan bangsawan. Ia merupakan wanita yang dermawan dan dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dalam sifat kemanusiaannya yang tinggi, ia melebihi kaumnya. Khadijah adalah wanita yang hebat hingga diberi julukan At-Tahirah, yang suci atau yang bersih, sejak periode sebelum datangnya Islam. Nah, demikianlah dilihat dari nasabnya saja, Fatimah adalah keturunan orang-orang mulia yang secara terpandang gitu ya. Seorang tokoh bangsawan Quraisy, kembang keindahan Bani Hashim, pembesar Bani Abdul Muthalib, serta mewarisi pula kesucian Muhammad bin Abdullah, keutamaan Aminah binti Wahab, juga Khadijah binti Khuwailid. Yang manusia terlahir dengan membawa fitrah, tabiat, dan kecerdasan yang diberikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa pemberian karunia tersebut biasanya melalui kedua orang tuanya atau kakeknya secara turun-temurun. Mewarisi sejak orang-orang yang bersangkutan masih dalam kandungan ibunya. Sedangkan tingkah laku, pola pikir, dan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan keluarga yang membesarkannya. Bahkan Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek akidah dan etika pada diri sendiri. Karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Masyarakat yang pertama kali lahir dari Nabi Muhammad melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi Muhammad melahirkan keluarga yang seimbang, yakni Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah. Nah, Fatimah yang dibesarkan dalam asuhan ayahnya ini, yaitu sebagai guru dan dermawan terbesar bagi umat manusia, ajaran, bimbingan, dan aspirasi ayahnya yang agung itu membawa Fatimah menjadi wanita yang berbudi tinggi, ramah tamah, simpati, dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kehidupan Fatimah di kota Mekah. Fatimah yang lahir 5 tahun setelah Bitsah atau kenabian, ia mendapat banyak pengalaman rohani. Fatimah langsung menerima seruan agama Tauhid yang dibawa oleh ayahnya. Nah, jadi Fatimah itu kan anak dari Nabi Muhammad. Otomatis Fatimah akan langsung diajarkan gitu oleh ayahnya itu. Para sejarawan yang menulis tentang riwayat hidup Fatimah banyak yang mengatakan bahwa sejak usia 5 tahun sampai masa hijrah ke Madinah, Fatimah tidak pernah aman dari gangguan para gerombong Quraisy, karena pada waktu itu Islam sedang dalam keadaan dibenci gitu ya sama Quraisy. Nah, sesekali setelah itu perkembangan agama Islam semakin hari semakin pesat. Kini yang masuk Islam mengikuti risalah yang dibawa Nabi Muhammad bukan hanya terbatas pada kerabat yang terdekat dan penduduk kota Mekah saja. Namun Islam mulai berkembang ke tengah-tengah ke kabilah-kabilah Arab lainnya. Nah, ketika melihat Islam yang semakin berkembang, hal ini semakin menimbulkan kedengkian gitu ya pada hati orang-orang kafir. Nah, sedangkan mereka sudah kesulitan mencari jalan untuk membendung perkembangan agama Islam, dapat dikaitkan semua mereka selama ini gagal gitu. Tidak dapat disangkai lagi bahkan muncullah gitu dengan adanya pemboikotan pada waktu itu gitu, pemboikotan yang panjang mengacaukan kehidupan gitu ya keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib. Benar-benar sengsara ya selama kurang lebih
dimulai sejak bulan Muharram, tahun ke-7 kenabian, dan berlangsung 3 tahun sehingga pemboikotan itu berakhir pada tahun ke-10 kenabian. Nah, Fatimah dalam kehidupan di kota Mekah pada saat itu membuat adanya kesengsaraan hidup yang telah dialami keluarganya, juga dirasakan oleh Fatimah gitu. Ia ikut merasakan beban penderitaan dalam sabilillah ini, dan bukan peristiwa itu saja yang ikut dirasakan oleh Fatimah. Sebelumnya telah banyak peristiwa yang ikut dirasakan akibat dari ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap risalah yang dibawa oleh ayahnya. Nah, ketika itu Fatimah telah mengalami kejadian yang bermacam-macam sejak kecil. Ia juga telah banyak memberikan bantuan padanya, melayaninya, sehingga orang-orang menjulukinya dengan sebutan Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Julukan itu bermaksud bahwa Fatimah sebagai anak perempuan mampu melayani dengan cermat keperluan ayahnya sehari-hari dengan rasa kasih sayang seperti yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya. Ketika itu Siti Khadijah sudah meninggal, jadi yang mengurusi Nabi Muhammad yaitu Fatimah gitu. Makanya Fatimah dijuluki dengan sebutan Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Selanjutnya yaitu Siti Fatimah berada di Madinah. Nah, ketika itu keadaan Quraisy yang sangat tidak baik gitu ya kepada keluarga Nabi Muhammad dan Islam. Disitulah gitu Nabi Muhammad dan orang-orang Islam itu berhijrah ke Madinah. Ketika penyerangan atas pemboikotan dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, Nabi Muhammad berniat untuk berhijrah ke Madinah. Namun bukan untuk meminta perlindungan, akan tetapi Rasulullah ingin menyebarkan dakwahnya yang dapat diterima baik oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Siti Fatimah dan keluarganya serta kaum muslimin diterima baik oleh penduduk Madinah. Mereka tinggal di kediaman pemerintah Madinah. Nah, dari saat ia masih di Makkah dan berhijrah ke Madinah, ia tetap menjadi sosok Ummu Abiha gitu. Meskipun dia sudah di Madinah gitu, tapi dia tetap melayani dan menyayangi gitu ya kepada ayahnya. Ia terus mendampingi Rasulullah sampai sesaatnya Rasulullah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah memberikan kesempatan kepada Siti Fatimah untuk memikirkan keadaan dirinya sendiri. Kita berlanjut. Nah, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah, disinilah gitu Ali dan Fatimah bertemu gitu ya. Ketika banyaknya yang ingin meminang Fatimah anak Rasulullah, salah satunya kalau tidak salah itu ada Abu Bakar, ada Umar gitu yang ingin meminang Siti Fatimah. Tapi Ali bin Abi Thalib lah gitu yang Rasul terima lamarannya. Ia menunjukkan keterimaannya dengan mengabari Fatimah dan menyampaikan segala sikap baiknya Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul pun meminta kepastian dari Fatimah mengenai hal itu. Dan respon dari Fatimah juga membalasnya dengan diam gitu. Karena pada zaman itu ya syariat Islam mengenai hal itu, diamnya adalah menandakan bahwa Fatimah itu setuju dan menerima lamaran dari Ali. Ketika adanya persetujuan itu, Rasul menanyakan gitu ya tentang pemberian mahar untuk putrinya itu kepada Ali, karena Islam mengajarkan bahwa mahar itu diwajibkan gitu ya untuk bisa diberikan kepada istri gitu. Namun Ali pun berserah bahwasanya ia tidak mempunyai cukup harta gitu ya untuk menikahi putrinya Rasul. Lalu Rasul menyebutkan apa saja yang ia miliki gitu. Salah satunya Ali mempunyai baju besi yang kemudian Nabi Muhammad menyuruh gitu bahwa untuk menjualkan bajunya itu kepada Utsman dengan seharga 470 dirham. Keadaan saat itu sangat damai dan Nabi Muhammad sendirilah yang
menjadi wali gitu ya, menjadi wali nikah dari Fatimah dan Ali ini. Selanjutnya yaitu kita pada poin penting, keutamaan dari Siti Fatimah Muhammad sebagai tauladan. Salah satunya pertama itu Fatimah sebagai istri. Nah, sebagai istri seorang pahlawan Islam, pejuang dan pembela kebenaran, pengibar panji kemenangan dan jihad, Fatimah berusaha untuk menempatkan dirinya seimbang dengan kedudukan suaminya. Yang dimaksud di sini yaitu dia sama-sama gitu, dia sama-sama eh, berjuang untuk mensejahterakan Islam gitu ya. Nah, Fatimah rupanya ingin seperti ibunya Khadijah, yang kita tahu gitu ya bagaimana perjuangan Khadijah eh, untuk Islam gitu ya, yang sanggup di istri yang sukses dalam mendampingi suaminya Rasulullah dalam perjuangan yang amat sulit di saat Islam baru mulai ditegakkan. Nah, mampu bersama menghadapi segala rintangannya, sehingga wajarlah jika Khadijah mampu menjadi istri yang tidak bisa dilupakan Rasul sekalipun ia telah tiada. Di sini Fatimah ingin menjadi apa ya? Ingin mencontoh gitu, ingin mencontoh ibunya Siti Khadijah yang sampai akhir ayat dia tuh masih tidak bisa dilupakan gitu oleh Rasulullah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keutamaan yang kedua, Fatimah sebagai seorang ibu. Nah, di sini Fatimah sebagai seorang ibu, usia Fatimah itu walaupun tidak panjang ya, ia telah melahirkan 4 orang anak karena ia dipanggil oleh Allah dalam usia muda. Fatimah, putri Rasul yang paling mirip dengan Nabi, baik rupa maupun budi pekertinya, dan yang paling disayang oleh beliau telah Allah anugerahi nikmat yang tidak diberikan kepada kakaknya Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum, yakni dia telah ditakdirkan menjadi wadah yang suci untuk meneruskan keturunan Rasulullah. Fatimah telah sanggup menjadi ibu tauladan dalam Islam. Putra-putri Fatimah tercatat sebagai mujahid dan mujahidah yang tangguh dan istiqomah membela kebenaran hingga akhir hayat mereka. Seorang ibu bukanlah wanita yang hanya mampu melahirkan, akan tetapi yang mampu memenuhi harapan Allah dan Islam serta masyarakat. Dalam hal ini Rasul pernah mengatakan bahwa anak dilahirkan ibarat kertas putih yang akan bisa ditentukan kepribadiannya kelak. Nah, di sini bahwasanya peran orang tua lah gitu, bagaimana bisa membentuk kepribadian dari anak tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu Fatimah sebagai pejuang. Salah satu keteladanan yang bisa kita lihat gitu, bahwasanya Fatimah merupakan sejarah juga ya gitu, terlibat dalam perang atau pejuang gitu, pejuang dalam menegakkan Islam. Nah, wanita adalah bagian yang tidak terpisahkan dan turut andil dalam perjuangan Islam secara luas. Berikut yang bisa dikategorikan lapangan perjuangan bagi wanita antara lain satu, membina generasi Muslim. Di sini bisa kita lihat bahwasanya beliau itu membina generasi Muslim. Kita sebagai perempuan gitu ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ibu adalah madrasatul ula gitu. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, disinilah peran penting gitu perempuan dalam membina generasi Muslim. Mereka yang membimbing para Muslim gitu ya, para generasi-generasi yang akan memperjuangkan Islam pada waktu itu. Yang kedua yaitu penguat semangat ijtihad seorang suami. Karena di sini perempuan adalah sebagai semangat gitu pendamping seorang suami ketika pada waktu itu akan menghadapi perang gitu ya. Disinilah ijtihadnya seorang istri gitu yang bisa eh, membersamai gitu ya, membersamai sehingga semangat ijtihadnya itu ada gitu pada seorang suami ini.
Yang ketiga yaitu mendukung jihad dan berkorban lalu bersabar dalam musibah. Kalau tidak saya salah gitu ya. Ketika berperang itu banyak kan para prajurit yang telah mati syahid gitu ya. Nah, disinilah wanita atau perempuan ini harus bisa berserah gitu ya, bersabar dalam musibah ketika mendengar keluarga atau suaminya telah meninggal di peperangan gitu. Selanjutnya yaitu hadir di medan perang untuk memberi makan dan minum serta merawat luka para prajurit. Bisa kita lihat gitu ya bahwasanya ketika adanya perang, disinilah peran perempuan, yaitu mereka memberikan makan, memberikan minum, serta mereka merawat gitu ya ketika para prajurit terluka gitu ya di sini. Nah, selanjutnya yaitu membawa senjata untuk berjihad dalam keadaan darurat. Ketika itu pernah ya adanya perang gitu yang mengharuskan perempuan juga ikut dalam peperangan ini. Nah, seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga keutamaan-keutamaan atau perilaku gitu ya yang ada dalam Siti Fatimah ini bisa kita terapkan gitu, terutama untuk perempuan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata, saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Rian Arianto, persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya bertanya. Izin bertanya kepada Cici. Tadi disebutkan bahwa putra-putri Fatimah itu memiliki empat orang anak. Yang kita tahu bahwa Fatimah itu mempunyai anak Hasan dan Husain. Mungkin ada kali ya selain dari Hasan dan Husain. Itu siapa gitu nama dari putra-putri itu? Mungkin sekian Cici. Terima kasih. Terima kasih pada Rian. Kepada Cici, apakah akan langsung dijawab? Iya, boleh langsung aja ya Kak. Boleh. Izin menjawab gitu ya. Mungkin tadi belum disebutkan nama-namanya. Memang betul gitu. Yang kita tahu gitu ya, anak-anak dari Fatimah itu yang pernah didengar ceritanya itu Hasan dan Husain. Nah, namun di sini ternyata anak dari Siti Fatimah itu ada 4 gitu. Yang lahir itu pertama Hasan gitu. Hasan dulu, yang kedua Husain, dan yang ketiga itu lahir Zainab gitu ya. Dan Ummu Kulsum. Kedua nama itu diambil dari nama kakak-kakak perempuan Fatimah gitu kan. Fatimah itu anak yang kelima ya, dan ada kakak-kakak perempuan Fatimah yaitu namanya Zainab dan Ummu Kulsum. Nah, Fatimah memberi nama anaknya itu, anak yang perempuan itu Zainab dan Ummu Kulsum gitu, karena dia telah ditinggalkan oleh kakak-kakaknya itu yang telah meninggal dunia, yaitu Zainab, istri Asi bin Rabi, dan Ummu Kulsum, istri Utsman bin Affan. Pemberian nama ini juga menunjukkan kesan bahwa
Rasulullah itu ingin mengenang gitu kedua putrinya yang telah meninggal. Makanya namanya itu disamakan gitu ya, seperti kakak-kakak Siti Fatimah. Seperti itu, Rian. Baik, terima kasih Cici. Iya, sama-sama. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan ya. Mungkin Kak ini kita ininya diskusi gitu ya, boleh mungkin yang tidak hanya bertanya gitu, ada yang mau menambahkan atau menanggapi juga diperbolehkan gitu. Baik-baik. Kak Anis, aku izin tanya dong. Enak. Siapa tadi? Oh, Saya. Kak Debbie. Debbie. Iya. Silakan Kak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kakak moderator dan sebelumnya mohon maaf ya Kak Cici, saya datang ke Zoom meetingnya terlambat karena tadi 5:30 baru join gitu. Dan udah ada di pembahasan akhirnya gitu. Tapi saya lebih mau ini aja sih, diskusi minta sudut pandangnya Kak Cici gitu selaku narasumber atau selaku pemantik pengajian Ramadan pada pagi hari ini. Hal apa sih yang memang Kak Cici sukai atau apa ya? Iya, yang Kak Cici suka dari sosok Fatimah ini gitu. Sebagai seorang perempuan dan dikaitkan dengan eh, kondisi perempuan hari ini yang memang tantangannya luar biasa ya Kak Cici. Di mana di era teknologi ini ya kita banyaklah melihat melihat sosok apa wajah-wajah perempuan yang mungkin eh, apa bahasanya ya ya itulah kayak main di media sosial tuh yang mungkin rasa malunya itu udah berkurang lah gitu kan. Mungkin Kak Cici di sini bisa sharing hal yang memang keutamaan yang Kak Cici sukai dan bisa dikorelasikan dengan kondisi zaman hari ini gitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak Debbie. Silakan Cici dijawab. Baik, mungkin pendapat saya ya Kak, boleh gitu ditambah dari yang lain juga. Eh, yang saya sukai gitu ya dari Siti Fatimah itu tadi disebutkan bahwasanya dia dijuluki sebagai Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Beliau sejak kecil gitu ya sudah menjadi dewasa gitu, mempunyai kepribadian dewasa yang bisa merawat ayahnya gitu kan, bisa merawat ayahnya. Dia bisa eh, melindungi ayahnya juga ketika para kaum Quraisy apa ya em, apa eh, menyakiti Rasulullah gitu ya. Di sini Siti Fatimah lah gitu eh, yang menjaga Nabi Muhammad. Dan tadi disebutkan gitu sama Kak Debbie bagaimana gitu yang bisa kita korelasikan peran Siti Fatimah dalam zaman sekarang gitu, dalam kehidupan kita yang sekarang itu teknologi sangat pesat gitu ya. Mungkin salah satunya Fatimah itu tadi disebutkan juga keutamaannya dia sebagai seorang yang berijtihad gitu ya. Kalau pada zaman dulu itu eh, terdapatnya perang-perang gitu ya, perang dalam berijtihad membela negara atau membela maksudnya membela agama Islam. Nah, di sini mungkin bisa kita korelasikan untuk kehidupan yang sekarang perempuan itu harus berijtihad juga gitu, memperjuangkan juga. Namun di sini memperjuangkannya itu pertama kita harus bisa mengajak gitu ya, mengajak para perempuan gitu terkhusus untuk bisa lebih baik lagi gitu dalam menjaga misalnya kan sekarang bisa kita lihat dari konten-konten TikTok seperti itu ya banyak yang keluar gitu dari perintah Allah gitu. Nah, di sinilah mungkin ijtihad kita gitu bisa kita bisa kita
implementasikan gitu dalam kehidupan kita supaya bisa mengingatkan para perempuan-perempuan gitu ya untuk bisa lebih mengingat lagi gitu bagaimana perempuan yang seharusnya gitu. Mungkin itu ya Kak salah satunya dari saya. Bisa ditambahkan mungkin dari yang lain Kak. Maaf takutnya Cici salah gitu ya. Boleh dilanjutkan sama yang lain juga. Baik, Kak Debbie, apakah sudah terjawab oleh Cici? Kita lanjut saja. Oke. Kita lanjut saja teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya atau memberi masukan saling dengan Cici dipersilahkan. Teman-teman, silahkan untuk yang ingin bertanya, sharing dengan Cici, dipersilahkan ya. Kakak mungkin boleh dari pandangan kakak sendiri juga selaku moderator untuk ini terkait Siti Fatimah Zahra gitu. Bagaimana mungkin pandangan dari kakak juga boleh Kak? Kita saling berbagi di sini Kak. Mungkin dari kakak sendiri ya, pandangan tentang Siti Fatimah itu mungkin yang lebih eh, di apa ya, paling disuka itu ya Fatimah itu kan seorang yang sederhana, pemalu, dan selalu berkata jujur gitu. Untuk wanita pada zaman sekarang ini kan sepertinya sudah eh, kurang ya untuk memiliki rasa pemalu atau sederhana dan berkata jujur. Lebih ke kayak ingin menunjukkan gitu sifat pemalu, sederhana, selalu berkata jujur. Namun di sisi lain juga eh, banyak sekali gitu bukan dorongan sih kayak seperti teman memiliki teman-teman sebayanya eh, terbawa pergaulan begitu loh. Seperti itu Cici. Untuk teman-teman kakak-kakak yang ingin
bertanya atau sharing pada Cici, dipersilahkan ya. Ci, tapi aku mau masuk deh. Ya berkaitan tadi yang disampaikan Kak Anis, apa Hmm. Fatimah itu kan punya punya karakter yang tadi salah satu disebutkan yaitu malu ya kan katanya ya. Gitu mungkin di sini malu yang dimaksud adalah bukan hal yang tapi di sini malunya mungkin ranahnya ranah positif seperti itu ya. Karena kan kalau yang kita kenal juga beliau ini sosok perempuan yang cerdas seperti itu kan. Iya, benar, Kak. Terus juga dia sabar, memiliki dan memiliki iman yang kuat gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini pendek pengetahuan dia gitu. Terus itu aja sih paling maksudnya biar biar nanti di sini nggak nggak rancu dalam memaknai kata malu terhadap perempuan itu gitu. Mungkin ada Bang Isan bisa nambahin Bang. Iya, boleh, Bang. Tadi udah ditambahin Devi itu. Baik, teman-teman dan kakak yang ingin sharing dan bertanya kepada Cici, dipersilahkan ya. Baik, jika dirasa sudah tidak ada yang tanya dan dirasa sudah cukup, saya izin untuk menutup kepada Ananda Cici Dewi.
kajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat pada pagi hari ini terdapat pelajaran untuk di kehidupan sehari-hari. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.